perkenalkan, nama saya Herliani Sapitri. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, di mana tema yang saya angkat adalah nilai-nilai tanggung jawab berbasis kearifan lokal berdasarkan daerah tinggal narasumbernya masing-masing sebagai perwujudan pendidikan. Menurut kakak, seberapa penting nilai-nilai multikultural, salah satunya nilai tanggung jawab kearifan lokal sebagai perwujudan pendidikan multikultural? Pentingnya nilai-nilai multikultural dalam pendidikan multikultural itu sendiri itu sangat penting, apalagi pada di banyaknya masyarakat kita itu yang cukup sangat multikultural. Contohnya ada beragam suku, bangsa, dan bahasa, bahkan juga ada beberapa agama. Nah, itu pentingnya kenapa ada nilai-nilai multikultural. Jadi untuk menghindari adanya konflik-konflik, baik itu konflik suku, konflik agama, apalagi saat ini kan masih cukup rentan terhadap konflik-konflik yang cukup beradar itu. Kultural merupakan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang kaya akan budayanya, di mana terdapat banyak nilai-nilai yang menjadi ciri khas. Ciri khas ini berasal dari lingkungan alam, sosial, dan budaya yang menjadi kearifan lokal. Menurut pendapat kakak, bagaimana caranya memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa pentingnya nilai-nilai multikultural, yaitu nilai tanggung jawab berbasis kearifan lokal tadi? Tentang bagaimana cara kita melakukan pemahaman pada masyarakat tentang pendidikan multikultural ini ada dua. Yang pertama, ketika pada masyarakat kita bisa melakukannya dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bisa kita berikan pada setiap wilayah di wilayah masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat, baik itu perbedaan agama, suku, bangsa maupun bahasa. Lalu ketika kita ada di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, kita bisa membuat pendidikan multikultural itu ada pada pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi sehingga peserta didik itu mengetahui dan memahami bahwa masyarakat itu tidak hanya satu, tapi ada berbeda-beda, baik dari suku bangsanya, bahasa, bahkan juga agama. Jadi sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya konflik-konflik. Dan pemahaman kepada masyarakat tentang kearifan lokal sebagai suatu kekayaan masyarakat, sebagai nilai yang menjadi ciri khas masyarakat. Itu kita harus mampu, ada 3 yang perlu dilakukan, yaitu pendekatan terhadap perasaan, kedua mampu memposisikan diri di dalam masyarakat, ketiga menghormati keberadaan masyarakat sebagai suatu komunitas. Selamat siang Bapak Adi. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai pendapat Pian tentang nilai tanggung jawab berbasis kearifan lokal yang ada di desa kita, yaitu Desa Danda Jaya. Jadi pendapat saya tentang nilai kearifan lokal yang ada di daerah kita, yaitu daerah Danda Jaya. Di desa kita terdapat kesenian kuda lumping. Nah, di sana wujud kita sebagai pemuda untuk melestarikan kesenian tersebut. Salah satunya yang saya lakukan adalah dengan terus berlatih agar budaya kita tetap lestari, tetap terjaga dengan baik. Kemudian kita sebagai insan pemuda mengajak sesama teman, karib, saudara agar turut andil di dalam pelestarian tersebut. Ketika kita melakukan sebuah kesenian, artinya kita melestarikan agar apa yang kita tampilkan sekarang itu dapat juga nanti dilihat oleh anak cucu kita dengan baik. Mungkin itu. Selamat siang Ibu Lisda. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat Pian tentang nilai tanggung jawab berbasis kearifan lokal di desa kita, yaitu di Desa Danda Jaya. Silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang kembali. Jadi di desa saya, yaitu Desa Danda Jaya, terdapat salah satu kearifan lokal, yaitu kuda lumping. Nah, di dalam kuda lumping ini terdapat berbagai nilai, yaitu nilai sosial, nilai kebudayaan, serta nilai estetik. Jadi di dalam nilai sosial itu kita dapat memetik, yaitu di mana saat menonton kuda lumping kita bertemu atau duduk
bersama dengan banyak warga. Dari situ kita dapat menjaga atau menjalin silaturahmi. Terus juga di situ terdapat nilai estetik, di mana di Kuda Lumping itu terdapat berbagai pakaian daerah atau kuda lumpingnya juga dihias sedemikian rupa berwarna-warni, sehingga itu untuk dipandang itu estetik. Kemudian nilai yang dapat kita ambil yaitu adalah nilai tanggung jawab kita, nilai kebudayaan di situ saat pemain peran kuda lumping ingin memainkan perannya. Nah, di situ ada wejangan-wejangan Jawa yang dapat kita petik untuk kehidupan kita berikutnya. Jadi ya seperti kayak kita melihat suatu pertunjukan, kemudian kita menjadikan pertunjukan tersebut untuk bayangan kehidupan kita ke depannya. Nah, jadi di situ kita dapat mewariskan turun-temurun untuk anak cucu kita nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tempat tinggal Anda? Yang ada di tempat tinggal saya adalah untuk budaya kearifan lokal yang ada di sini sangatlah banyak. Namun yang paling utama ialah dalam menggunakan bahasa daerah. Contohnya lokalitas secara umum menyatakan tentang sebuah kebudayaan masyarakat yang berada di wilayah ini. Kolokasian ini dapat berwujud dalam berbagai unsur budaya. Salah satunya adalah bahasa daerah, yaitu bahasa Banjar. Menurut Anda, dari nilai kearifan lokal tersebut, bentuk tanggung jawab seperti apa yang bisa Anda terapkan yang sesuai dengan budaya kearifan lokal di tempat tinggal Anda? Bentuk perwujudan tersebut seperti contohnya sampai saat ini kami masih melestarikan kebudayaan bahasa Banjar dengan tetap menggunakan bahasa tersebut walaupun zaman sudah semakin maju. Apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tempat tinggal Anda? Salah satu nilai kearifan lokal di daerah saya yaitu Bahuma. Budaya Bahuma yang dimiliki petani di daerah saya memiliki karakteristik yang khas karena merupakan hasil penyesuaian petani dengan kondisi lahan rawa yang pasang surut. Menurut Anda, dari nilai kearifan lokal tersebut, bentuk tanggung jawab seperti apa yang bisa Anda terapkan yang sesuai dengan budaya kearifan lokal di tempat tinggal Anda? Bentuk perwujudan tersebut dengan adanya keberhasilan petani di sini dalam mengelola lahan tersebut karena petani di sini memiliki kearifan lokal dalam mengolah lahan rawa. Kearifan lokal ini didapat secara turun-temurun melalui pengalaman hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan kearifan lokal yang dimiliki membuat pertanian padi di lahan rawa pasang surut dapat berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari proses persiapan lahan, proses tanam bibit padi, proses pemeliharaan, sampai proses panen dilakukan dengan cara yang tradisional. Begitu pula dengan alat-alat pertanian yang mereka gunakan masih tradisional. Itulah mengapa budaya Bahuma terus kami lestarikan sampai saat ini. Dengan kakak siapa? Dika. Ya, saya ingin meminta waktu kakak untuk melakukan kegiatan wawancara seputar kearifan lokal yang ada di sekitar masyarakat. Nah, ini pertanyaannya tuh bagaimana wujud nilai kearifan lokal yang ada di sekitar masyarakat tempat tinggal kakak? Kearifan lokal untuk daerah Tanah Bumbu sini ya. Iya. Kita baru saja melaksanakan adat mapan retasi. Seperti contoh memakani laut. Itu merupakan wujud rasa syukur kami atas hasil laut yang telah ada. Kearifan lokal yang ada di sekitar Anda. Bentuk tanggung jawab Iya. di sini untuk menurut saya ya. Iya. Kalau bentuk tanggung jawab kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat sini, kami yang pasti menjaga agar tidak terjadi keributan pada saat acara pesta pantai. Selain itu kan di sini juga banyak nih dari berbagai daerah. Karena acara ini mungkin meriah, diadakannya lomba hias kapal, lomba baju adat. Jadi di situ kami benar-benar menjaga agar tidak terjadi keributan. Terima kasih banyak. Dengan ibu siapa? Nama saya Ibu Samina
dari Desa Sungai Dua. Ya, di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan kegiatan wawancara membahas mengenai nilai-nilai tanggung jawab terhadap kearifan lokal yang ada di sekitar tempat tinggal Ibu. Iya. Nilai tanggung jawab kami terhadap nilai-nilai kearifan lokal itu karena berkaitan dengan alam dan lingkungan, maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan tidak merusak alam. Baik Bu, selain dari yang Ibu sebutkan tadi, apakah masih ada nilai-nilai tanggung jawab masyarakat terhadap kearifan lokal yang ada di sekitar Ibu? Iya, masih ada. Selain itu juga agar kita kearifan lokal itu tetap terjaga, maka harus ikut bertanggung jawab dan mengenalkan nilai-nilai budaya kepada anak cucu kami dan tetangga-tetangga kami dan seluruh masyarakat di sekitar kita. Baik, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Cahaya Adilia dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai nilai tanggung jawab berbasis kearifan lokal di daerah Batu Benawaraya, Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai perwujudan dari pendidikan multikultural. Ya, jadi pertanyaannya, apa saja nilai tanggung jawab yang ada di daerah sekitar sini dan perwujudan nilai kearifan lokal apa yang ada di daerah Batu Benawaraya ini, dan kemudian nilai tanggung jawab di sekitar yang menampilkan perwujudan nilai kearifan lokal di sini, Bapak? Jadi seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia kita ini kan dikenal sebagai bangsa yang multi etnik. Seperti keberagaman suku, budaya, dan lain-lain. Nah, di daerah kita ini juga termasuk ya banyak keberagaman di dalamnya seperti agama, suku, ras, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, seperti pertanyaan Anda tadi, nilai tanggung jawab kearifan lokal di daerah sini itu banyak ya, salah satunya seperti kerjasama gotong royong masyarakat di sini yang mengutamakan gotong royong seperti bersih-bersih, kerja bakti, dan di hari Minggu membersihkan area kampung sini. Kemudian kewajiban kita sebagai laki-laki di sini menjaga keamanan kampung seperti mendirikan pos ronda bersama-sama, jaga malam bergantian di perumahan. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab kita. Nah, jadi pertanyaannya, apa saja nilai tanggung jawab yang ada di sekitar seperti di Batu Benawaraya ini? Kemudian yang kedua, perwujudan nilai kearifan lokal apa yang ada di sekitar sini? Kemudian yang ketiga, nilai tanggung jawab di sekitar yang menampilkan perwujudan nilai kearifan lokal. Jadi bagaimana, Pak? Yaitu dengan menjaga kebersamaan warga, dengan diaplikasikan adanya gotong royong setiap hari Minggu dan musyawarah untuk